Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali terjadi di antara kita ketika mengalami luka di anggota wudhu, taruh misalnya di tangan. Kebanyakan dari kita hanya langsung membersihkan saja dan tidak mensucikannya. Kemudian dikasih perban dan dia bawa sholat. Maka sholatnya dipastikan tidak sah. Kenapa? Karena bekas luka, bekas darah yang hanya dibersihkan tetapi tidak disucikan itu kebawa pada saat dia sholat. Makanya sholatnya tidak sah. Ada lagi yang berhati-hati. Ketika di tangannya terluka, ia langsung bersihkan dan sekaligus disucikan, kemudian ditutup dengan perban. Nah, yang begini ini juga tidak sah. Kenapa? Karena ketika tadi disucikan, itu kan hanya suci dari najis, tetapi tidak suci dari hadas. Sehingga ketika dia berwudu, nanti masih ada bagian daripada anggota wudu itu yang berhadas, yaitu tempat di mana perban itu melekat. Nah, bagaimana supaya wudhu kita sah dan sholat kita sah? Maka tata caranya adalah sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan di sini karena kita banyak kesibukan sehingga tidak bisa sekali jadi videonya. Kalau kita mengalami luka di anggota wudhu, umpamanya di tangan ini, supaya sholat kita itu sah, adalah cara merawatnya harus benar sesuai dengan yang telah diajarkan oleh para ulama. Nah, ini sengaja saya tulis merawat luka di anggota wudhu. Yang pertama yang harus disiapkan adalah sabun dan air secukupnya. Yang kedua, cairan antiseptik, boleh itu alkohol dan semacamnya. Ini supaya saya tidak menyebutkan merek. Kemudian yang ketiga adalah perban dan gunting. Langkah-langkahnya, ketika tangan kita terluka dan itu adalah anggota wudhu, dan sekali lagi lukanya adalah luka kecil ya, luka kecil karena tergores oleh pisau, kena beling atau apalah. Langkah pertama adalah tunggu hingga darahnya mampat, tidak keluar lagi. Yang kedua, bersihkan luka dengan sabun. Bersihkan luka dengan sabun, kemudian bilas hingga suci. Kalau sudah suci, keringkan pakai handuk, terus oleskan cairan antiseptik. Cairan yang tadi disiapkan itu, ini untuk mencegah supaya tidak ada bakteri atau virus yang kemudian menyebabkan luka kita itu terjadi infeksi. Tetapi itu harus cairan ya sob ya, harus berupa cairan, bukan yang berbentuk salep, gel atau krim. Karena kalau salep, gel dan krim itu masalah lagi, itu dapat menghalangi air wudhu. Kemudian yang keempat, berwudhu. Nah, ini dia. Jadi sebelum kita pasang perban, kita harus berwudhu dahulu. Kenapa harus berwudhu? Supaya tempat ini suci dari hadas. Jangan sampai kita menaruh perban di tempat luka padahal hadasnya belum hilang. Yang kelima, guntinglah perban sesuai kebutuhan. Jadi kalau lukanya kecil, maka perbannya juga harus kecil. Jangan kemudian lukanya kecil, malah perbannya itu sampai full atau sampai segini. Itu nanti kita nggak punya alasan syariat, nggak punya alasan syar'i. Kenapa ini semuanya dibungkus padahal lukanya cuma sedikit? Nah, itu namanya berlebihan. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau mau melakukan sholat, ya silakan sholat. Dan jika itu terpenuhi, maka sholat kita sah dan tidak perlu mengulang lagi. Karena semua sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Oke. Sekarang
Bagaimana cara berwudu berikutnya? Cara berwudu berikutnya tidak sama dengan orang yang normal, dengan orang yang tidak mengalami luka. Cara berwudu berikutnya, berwudulah seperti biasa. Tetapi kalau memang perban tadi bisa dibuka dalam artian tidak mendatangkan bahaya, ketika dibuka tidak terasa sakit atau tidak terkelupas, tidak menambah parah, maka setiap mau berwudu wajib dibuka supaya tidak menghalangi masuknya air. Ini kalau memang kita tidak khawatir terjadi apa-apa dengan luka itu. Namun jika dengan membukanya khawatir terjadi pembusukan, tidak cepat sembuh, ada juga terjadi nanah, infeksi, dan seterusnya, maka tidak wajib dibuka. Hanya ketika sedang berwudu, saat kita membasuh kedua tangan, sesudahnya itu bagian ini harus diusap dengan debu, macam orang bertayamum. Kemudian dilanjutkan dengan tayamum. Jadi sesudah membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, terus mengusap perban ini dengan menggunakan debu, dilanjutkan dengan tayamum. Jangan langsung mengusap sebagian kepala. Kenapa masih harus tayamum? Tayamum itu sebagai pengganti dari kulit yang terkena perban. Itu kan tidak terkena air karena ada perbannya. Maka sebagai gantinya adalah diganti dengan tayamum. Maka ya seperti itu ribetnya kita kalau menggunakan perban. Makanya sebaiknya gak usah perban, gak usah diperban, atau setiap kita mau berwudu dibuka saja, dibersihkan. Saya ulangi, ketika kita berwudu, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, melanjutkan mengusap perban itu dengan debu, terus bertayamum. Setelah tayamum selesai, barulah kemudian dilanjutkan dengan mengusap sebagian kepala dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi, jika cara ini yang dilakukan, maka sholatnya sah dan tidak usah mengulangi. Tetapi beberapa cara yang dilakukan oleh orang-orang itu karena ketidakmengertian, padahal lukanya sedikit, tapi perbannya itu hingga full, maka yang seperti itu sholatnya tidak sah dan wajib diqodho ketika nanti sudah dilepas dan lukanya sudah sembuh. Jadi memang agak ribet, tetapi bagi siapa saja yang peduli dengan agamanya dan peduli dengan ibadahnya, maka itu tidak akan dianggapnya sebagai suatu beban. Dia akan lakukan itu dengan baik karena sebagai persembahan terbaik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.